Kita dikit geus ngomongkeun bae tah, ribut bae teh ilo bau mantep. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Masih 5 menit. Tadi bae yang terhormat dan yang tak kami lupakan 10 menit begitu beta. Mun itu apa disebutkeun karena sudah disebutkan aya urang doakeun bae bareng-bareng. Mudah-mudahan guru urang sadayana diberkahkan ilmunya, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada aparatur pemerintah dalam hal ini Bapak Lurahnya sedang berhalangan hadir, tapi kita doakan mudah-mudahan Bapak Lurah kita senantiasa membawa kampung kita Cikibul menjadi kampung Cikibul yang kepada Allah yang masih memberikan kita nikmatnya di pagi hari ini, yang mana kita dalam keadaan sehat hadir di tempat ini walaupun agak-agak sedikit was-was hujan di jam 12 pulang lebihkan ka jam 2:30 sugan tah kuing jam 2 can beureum eta jam 2 can beureum kene bae baringo hujan habis kumaha emang bener itu yang kita pikirkan. Kalau sampai subuh ini hujan moal daratang dalam makan gitu kuing mah bingung lagi mana bukan bingung ngomong anu makan aku ngomong isaha aku bingung gitu sadar kadang ikut kira-kira. Tapi alhamdulillah sakieu ayana kita semua diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita haturkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat tabi'in hingga sampai kepada kita semua salat umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak Kiai mengatakan kuing mah moal panjang lebar. Kuing hitung 12 menit ya. Tidak mau panjang lebar sakit itu teh 15 menit. Bapak LPM sambutan lumayan alhamdulillah. Oke, kalau mau duit kan 10 menit mah bingung ngomong naon. Tapi jamaah sepakat ya 7 setengah 7 teh kajian ya balik ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Muharram, yang mana bertepatan alhamdulillah kita pagi hari ini adalah memasuki tanggal 10 Muharram, atau kalau orang Jawa kita menyebutnya Suro, tanggal 10 bulan Muharram. Bulan Muharram dalam sejarah peradaban umat Islam ini banyak sekali menyimpan kisah ataupun cerita yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran ataupun motivasi dalam hidup kita. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa sebab bulan Muharram diistimewakan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Dikatakan bahwa hitungan bulan di sisi Allah itu jumlahnya ada 12. Di mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut diantaranya ada arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Dalam berbagai tafsir, dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya, itu para ulama menjelaskan arba'atun hurum yang dimaksud itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah dari 3 bulan tersebut, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab disebut dengan Al-Mudhar, yang berada di antara Jumada wa Sya'ban. 4 bulan itu orang Arab jahiliyah zaman dulu nih, mereka sangat memuliakan 4 bulan tersebut, yang mana disebutkan fala tadrimu anfusakum fihinna. Mereka enggak mau berbuat zalim. Jangankan peperangan, berbuat zalim aja mereka enggak mau. Karena mereka paham 4 bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan, maka jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan, perbuatan yang dilarang, atau memicu permusuhan dan yang lain sebagainya. Karena pada orang Arab jahiliyah zaman dulu, ketika tidak bisa memutuskan suatu perkara,
ketika tidak bisa melakukan tahkim, tidak bisa melakukan arbitrase, mediasi dan yang lain sebagainya gagal, maka satu jalan yang dilakukan yaitu apa? Mengangkat senjata. Perang Pak, saya betul kan? Jadi ketika sesuatu perkara tidak bisa diputuskan dengan cara musyawarah, maka mereka akan mengangkat senjata. Tapi saat 4 bulan itu memasuki, maka sekalipun ada permusuhan, mereka akan berusaha untuk menjauhinya. Wal pasea bulan-bulan eta mah. Sebab ninyeun perkara ninyeun gara-gara na Allah, nu daekeun nuanian ngaladenan eta jelema ya Allah. Jadi pada 4 bulan itu mah tidak ada peperangan. Enggak ada tuh orang-orang yang berkelahi, berantem itu enggak ada. Jadi tugas Babin Syakir ada nyantai hari tamat. Oh, pas ya. Kalau soal kalau pas saya lah, Babin Syakir bingung. Bodoh-bodoh pas ya, bingung. Nah, 4 bulan hari tamat Babin Syakir ada nyantai. Oh, beri ngopi, beri di pop, saya palingnya kadang-kadang orang mil, jangan duduk, kan begitu. Bulan-bulan itu mah nyantai itu. Nah, sekarang kita masuk bulan Muharram nih. Bulan Muharram ada amalan yang kalau disebutkan itu kurang lebih ada 12 amalan-amalan, ada 12 amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Karena jumlahnya ada 12, mungkin tidak semuanya kita rinci secara detail. Saltik baik. Beberapa nanti akan saya jelaskan insya Allah. Untuk selebihnya silahkan nanti cari di website, di channel di YouTube Buya Yahya seumpama atau Buya Samin, mungkin kira-kira ada channelnya kok channelnya Pak. Jadi silahkan cari di channel YouTube masing-masing ya. Keutamaan tanggal 10 bulan Muharram. Kata ulama yang pertama, sum. Apa itu? Puasa. Puasa di bulan Muharram itu adalah seafdol-afdolnya puasa setelah bulan Ramadan. Bahkan dulu sebelum adanya syariat yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan, puasa tanggal 10 Asyura itu wajib bagi umat muslim. Bahula itu sotek. Sebelum adanya kewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadan, puasa Asyura itu menjadi wajib bagi umat muslim pada saat itu. Mungkin lamun kurang hidup zaman baheula geus ngalaman tah puasa Asyura zaman Nabi tah. Wajib eta baheula mah. Kemudian datang kewajiban puasa di bulan Ramadan sehingga puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Kemudian apa kata Nabi? Pada tanggal 10 Muharram dalam sejarah itu banyak terjadi kisah-kisah yang menarik Pak. Banyak sebetulnya kalau mau diceritakan. Itu dalam kitab Bada'iul Zuhur itu kurang lebih memuat banyak kisah yang terjadi pada saat tanggal 10 Muharram. Di antaranya adalah Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya yang ikut naik perahu. Kalau kita zaman sekarang tahu kapal Titanic kan gede, kelep nabrak gunung es anti secenah gitu geng. Itu Titanic yang begitu besar kata kita zaman sekarang dibandingkan dengan kapalnya Nabi Nuh, dengan buah teraknya Nabi Nuh, can aya nanaona sama sekali. Kecil. Buah terak Nabi Nuh itu sangat besar yang luar biasa. Sebab apa? Dikatakan dalam kitab bahtera Nabi Nuh itu ada 3 tingkatan, ada 3 lantai itu. Dek yang paling atas itu untuk manusia, untuk orang-orang. Yang di tengah itu untuk hewan-hewan yang jinak, yang di bawah itu untuk hewan yang buas. Pos baya, kira-kira tak. Iya kan? Hewan buas. Wah, pokoknya mah di 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai itu berbeda saja. Itu perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir itu bertepatan tanggal 10 Muharram. Jadi kaumnya Nabi Nuh Pak kurang lebih hidup 950 tahun. 950 tahun. Kita buat bisa sudah berapa kali orang bilang kan? 950 tahun. Ganti presiden seberapa kali ya tak? Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya, yang menjadi pengikut itu cuma 80 orang.
Astagfirullah. 950 tahun hidup berdakwah kepada kaumnya, yang menjadi pengikutnya cuma 80 orang. Ulang emen TikTok tadi 1000-an. Ayo. Ya kan? Barang mengemen followers di TikTok tak. Nabi Nuh kene, mengemen Pak. Nabi Nuh 80 orang Pak, coba bayangkan. Diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera yang begitu besar. Karena akan ada banjir yang besar akan menimpa pada saat itu, maka Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Tanggal 10 Muharram diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal 10 Muharram terjadi suatu kejadian. Fir'aun mengejar Nabi Musa, kemudian Nabi Musa membelah lautan, akhirnya diselamatkan oleh Allah beserta Bani Israel, sehingga Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bani Israel, orang-orang Yahudi, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya mereka yang dipimpin oleh Nabi Musa dengan Nabi Harun. Maka atas perbuatan itu mereka melakukan puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Untuk apa? Berterima kasih kepada Allah telah menyelamatkan mereka. Tanggal 10 Asyura. Maka terus kemudian ketika di zamannya Nabi Muhammad diperintahkan untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, puasana tong tanggal 10 doang. Tapi dibedakan satu hari, dimulai dengan tanggal 9 Muharram, dikenal dengan Tasu'a. Kemudian tanggal 10 kita puasa Asyura. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik puasa itu adalah puasa Muharram. Puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan itu adalah puasa tanggal 10 bulan Muharram. Aina puasa. Sama puasa, anu puasa. Untuk kajon, nu puasa kok we kan untuk puasa. Nah, untuk mana begitu? Puasa mangga untuk puasanya kajon. Ngan nu puasa ulah moyokan kalau untuk puasa. Nah, itu mana kita ulah. Sebab apa? Ini bukan puasa wajib, itu puasa emang kunaon kan gitu. Mungkin saja karena tidak kuat atau tadi kaburangan jadi kan kabur sahur kan begitu. Nu puasa kok we kan untuk puasa. Ulah ke urang kapal motor di jalan, diajakan kopi hai kopi kayak main lah itu puasa. Lain mah wajib. Nah, itu gitu ya. Yang puasa tong we kan untuk puasa. Dan yang tidak puasa jangan menganggap teh bang sunah ieu atuh. Nah, jangan menganggap remeh suatu perkara sunnah. Puasanya memang sunnah, tidak dikerjakan tidak dosa. Kalau dikerjakan akan diganjar pahala oleh Allah. Walaupun sunnah, jangan pernah meremehkan perkara sunnah. Orang dulu Pak, zaman dulu Pak, ulama-ulama zaman dulu, jangankan yang wajib betul-betul dikerjakan, yang sunnah, kalau tahu memang ada itu perkara sunnah, diudak-udak Pak, nabi kepada baiknya. Sebab apa? Tahu itu sunnah dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Tuh orang zaman dulu gitu. Sekarang kita yang tidak puasa umpamanya nah, jangan sampai ada bahasa begitu. Sehingga apa? Artinya menyepelekan perkara yang sunnah. Kalau sudah berani menyepelekan perkara yang sunnah, bukan tidak menutup kemungkinan yang wajib pun akan ditinggalkan. Betul? Nah, adek mata puasa kajen, icing be atuh. Lu puasa kok we kan anu puasa. Nah, itu ya, akur. Berapa? Gila sih gede kan ya. Lagi ada ya. Puasa nih yang pertama nih. Yang kedua, sholat. Sholat apa nih? Sholat sunnah nih. Sholat sunnahnya bukan kita berniat sholat sunnah Muharram. Allah wajib tanah. Allah tidak tunda sholat sunnah Muharram. Allah tanwa pas bulan bulan Rajab. Puasa esok apa namanya Ramadan. Kita diperintahkan tuh, dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Sholat Ramadan Allah. Ya, Muharram sama kita tidak ada sholat 10 Muharram ada. Sholatnya apa? Lalu kira-kira sholat sunnah, bisa sholat sunnah tasbih, bisa sholat sunnah taubat, bisa sholat sunnah hajat, atau sholat sunnah duha, atau tadi
sholat sunnah tahajud dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita kerjakan minimal 2 rakaat. Tadi sampai memang kata dia di tahajud heula. Untuk nepi ka masjid tahajud heula teu. Teu keneh bae dua atuh ke balik ka imam. Minimal 2 rakaat kita kerjakan. Tuh sholat. Gak ada sholat sunnah muharram, gak ada. Niatnya apa? Sholat sunnah apapun silakan. Yang kedua, yang ketiga, silaturahim. Yang ketiga apa? Silaturahim. Silaturahim itu diambil dari 2 kata. Bahasa Arab nih, bahasa Arab. Yang pertama silah, yang kedua rahim. Silah itu artinya hubungan, rahim itu artinya kasih sayang. Sehingga dapat diartikan silaturahim itu menyambung tali kasih sayang antar sesama, baik itu dengan kerabat, dengan saudara, dengan dulur, dengan guru, dengan dan yang lain sebagainya. Intinya apa? Kita menyambung sesuatu yang sudah putus, sesuatu yang sudah mulai retak. Itu kita sambung dengan cara bersilaturahim. Silaturahim kata Nabi Muhammad SAW, dikatakan orang yang mau menyambung silaturahim itu sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Sekarang Bapak ahli zikir, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, teu akur jeung tetangga moal jadi nanaon eta nu digawean ku Bapak. Aya begitu? Maka jalan mana? Allah. Maka langit teh kita atur kata tetangga. Larek naon? Kita walau bagaimanapun Pak punya saudara umpama yang paling dekat saat kita mendapatkan musibah lain dulu kurang di Surabaya mereka bantuan. Tetangga bangun imah urang tak mereka ngomongan. Mata kamu tak akur jeung tetangga erek naon? Mau apa? Mau ngapain lu tak akur teh? Mah teu naon kira-kira. Pada hayangna using di teras urang. Atau tembok di masjid, atur kan udah selasa kayak mana? Kan begitu. Kita enggak akur sama tetangga, apa sih yang kita ributkan? Bapak ahli zikir, bapak ahli puasa, ahli tahajud dan yang lain sebagainya. Tapi bapak tidak akur kepada tetangga, untuk akur jeung dulur moal mantak jadi nanaon digawe. Bahkan dikatakan orang yang memutus silaturahim, ini kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga siapa orang yang memutus silaturahim. Daek apa gitu? Daek gitu. Saya silakan ayo berzikir, dibaca puasa, salat, tapi enggak akur sama tetangga. Daek emang enggak masuk ke surga. Daek kira-kira. Kata Nabi Muhammad begitu, la yadkhulul jannata qati'un, moal bakal asup kana surga eta jelema nu nyambung silaturahim. Tah, ayeuna kira-kira Bapak boga babaturan nu geus teu ngomong kira-kira 2 bulan di mana tah? Sampurkeun. Wah. Kalau kira-kira begitu kan? Kuring jeung Bang Emen geus 10 minggu teu ngomong ya. Kana pagi. Kana kaki emang kage. Sudah dari kaimah beri bawa Samsung 2 bungkus. Bukan gitu ya. Itu begitu silaturahim tuh. Tanggal 10 Muharram. Siapa kira-kira yang pernah punya masalah dengan kita, yang mungkin kira-kira kita harus meminta maaf kepadanya? Ayo, mumpung bulan Muharram kita masih hidup sekarang, kita datangi, kita silaturahim, betul-betul niat lillahi ta'ala. Kita menyambung apa yang terputus, yang mana mudah-mudahan dengan silaturahim kita menjadi orang yang pemaaf. Disebutkan khudil afwa bil ma'ruf wa a'rid anil jahli. Jadilah pemaaf dan perintahkan kepada orang untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang yang tidak mau silaturahim dikatakan sebagai orang yang bodoh. Tuh yang berapa? Yang nomor 3. Yang nomor 4, amalan yang bisa kita kerjakan di tanggal 10 Muharram. Walaupun tidak harus tanggal 10 Muharram sebetulnya. Semua yang dikerjakan ini tidak harus tanggal 10 Muharram. Yang nomor 4, zur aliman.
Ini amaliyah yang sangat ditekankan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, man zaro aliman faka'annama zaroni, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, maka seakan-akan dia seperti berziarah kepada kurang kemanggihan zaman al-ulama warasatul anbiya. Maka kalau kita mau mengunjungi para kiai, sudah seperti dengan kita mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Bukan ada di timur tak mulai RW lembur orang RW genap. Lomba ulama, silahkan RK anu mana baik silahkan. Kita dengan niat silaturahim, kita niat meminta daripada ridhonya dan yang lain sebagainya, maka mudah-mudahan itulah yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang nomor 4 apa? Mengunjungi orang alim. Yang kelima, Iyadul marid. Menjenguk orang yang sakit. Ini amalan yang kira-kira zaman sekarang kurang terlalu diperhatikan. Kalau mau gering, zaman baheula asa ante zaman baheula ya. Ngiling nu gering teh asa perlu baheula mah. Kodong-kodong ngetan, kodong-kodong ngidul ka mana ngiling nu gering baheula tah. Perlu ngiling nu gering teh baheula mah. Ayeuna mah nyaho tetanggana gering ngojobrak 2 bulan ge ih boro-boro. Ayo gitu. Kayak kayak lagi kagak ayo jeler apa cenah. Boro-boro milih ayo piring nanya mungkin teu bisa. Tuh, zaman dulu nengokin orang sakit perlu banget zaman dulu. Sanajan bari neujeun babawaan nu penting mah kurang ngelongok tah. Sebab apa yang diharapkan oleh orang yang sakit itu keadaan kita diperhatikan ketika kita membutuhkan. Kira-kira kita bisa penangguhan ini erek bawaan kelehangger bawa anggur tak kayak mana bawa jeruk bawa naon segala macam bawa kering di barang bawa boleh dahar kercager tak barang bawa mah kudu dahar kan begitu. Kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Kata Nabi Muhammad, kalau orang tahu pahala mengunjungi orang yang sakit itu akan didapatkan pahalanya, maka 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepada orang tersebut. Kalau menjenguk orang yang sakit pagi akan dimintai ampunan itu sampai sore hari. Kalau menjenguk orang yang sakitnya sore itu nanti akan beserta dengan 70.000 malaikat sampai datangnya waktu pagi. Kira-kira ngaranna tak ngalok gering. Ngan urang ulah abang-abang gering ulah ngarap-ngarap dulur urang buat urang gering ya udah gering pisan sih nya. Ulah itu urang bangun bersyukur acara keur kabeh alhamdulillah. Abang-abang kita pahala gede saya geringnya ini nya. Watatanya di grup anu gering ngowo. Teman kenapa? Jangan gitu. Ya, doakeun kabeh doakeun kabeh sing sarehat, sing panjang umur. Mun aya nu gering mun aya kitu ge mun aya. Tolong kurang. Sakit ketika mengunjungi orang yang sakit itu ada adabnya. Di rumah sakit kan geus aya jam teh apa? Waktu kunjungan pasiennya kan jam 7 sampai jam sekian. Itu adab sebetulnya, Pak. Sebab apa? Mengunjungi orang yang sakit itu belas kita perhatikan. Ya padahal nyeleng malam kapan jedah. Jedah botak kering. Geningannya oh ini jangan dikasih aku jedah atau abu-abunya malam jam 12 deui. Kita harus tahu waktu, ya kan? Dan saat menengok orang yang sakit, kita libur, kita hibur. Ulah bebeja. Boga dulu boga tetangga ampek dirawat diimpus di rumah sakit sunat poe barang dilongok teh mau obatan kering gerina sarua mah kieu teuing lah kalah cager apa kalah leusan teh jelema leusan geus mau mah bikin emak bae eta di rumah sakit aya layar monitor teh langsung lempeng tir tahlilan penting jangan begitu kita libur mang baheula boga baturan gerina sarua kos mamang ye teu lila cager mang terapi kieu mang tah kitu kuduna mangga ka anu mang syariatna terapi kieu mang teu lila mang cager marana geuningan sugan mamangge kitu cager tah kitu kuduna ulah mang babaturan teu lila mang kieu sarua
Lagi tanya-tanya kabar libur. Si ini jelupan hidung. Emang ngadu akan supaya buru-buru cager, malah ngadu akan buru-buru payah hidung. Tuh, begitu. Ya, kita libur, kita hibur, kita kasih semangat. Terus bang, apa kata Nabi Muhammad ketika mengunjungi orang sakit? La ba'sa tahurun, insya Allah. Tuh kita doain orang yang sakit. Geus kajen gering lu kieu mah moranau ieu. Moal lila ismane cager tak begitu. Kata Nabi begitu mengunjungi orang sakit. La ba'sa tahurun, insya Allah. Didoain tuh orang yang sakit tuh. Ulahkah kalah disingsieunan. Moal cager doa ge. Geus mah sesek mingin ampek bae eta layar monitor tit. Lah tahlilan penting diumumkeun di masjid. Apaan tuh dari lagi pulang ngalaman gitu. Nah, itu yang nomor berapa? Nomor berapa tadi? Nomor 5. Selebihnya cari di selebihnya cari di tempat ngaji ya. Selebihnya di mana? Di tempat ngaji tuh 5 tuh 5 ke 1 lah kira-kira kesan ya. Cukup ya. Maka mudah-mudahan dari 12 amaliyah Muharram yang bisa kita kerjakan, 5 yang sudah saya jelaskan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Ada kekurangannya silahkan cari di tempat ngaji. Tak PR tak ya di PR. Itu kan di Muharram ditanya kuing. Mau kebenangan mana? PR kasih sana. Nah, jadi ada 5 kurang berapa berarti? Kurang 6. Kurang 7 berarti tak minggu hari mereka tanya tungguing mana terus menang jangan mana kami asep mana kira-kira lagi mah ya nur amal mana pokoknya mah nur hikmah pokoknya mah ngaji tak kalian saya sana tuh jadi lu pertama nak tanya Pak RT Pak RT kemana menang jangan PR nah ya begitu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan bermanfaat berkah untuk kita semuanya. Sekali lagi DKM Masjid Musola teng-tengan mah tong di pikiran cerah ge. Ya, tong di pikiran. Emang mungkin kebiasaannya begitu. Lu di cuma aya kayak urutna hidup video kira-kira begitu. Nah, itu yang jadi pikiran beban moral, beban mental untuk DKM. Terutama musola tuh. Loba mundur pada gitu. Loba mundur pada gitu padahal ya itu nggak apa-apa sebetulnya teh bangun parani doang saat itu teh uyuhan ayah kan begitu ya jangan jadi beban. Maka mudah-mudahan acara kita tetap syiar ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.